Lift me up high, spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside of me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. 'Cause in my heart it never dies. Oh, Ramadan, oh. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya sambutan Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Dr. Sujatmiko. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lihat masih segar semuanya dan terima kasih masih utuh sabnya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ini berjumpa untuk hari Sabtu pertama untuk berbuka puasa, sekaligus tadi sholat maghrib, sholat isya, dan alhamdulillah sholat tarawih bersama. Terima kasih Pak Ustadz Sirnoto, Pak Ustadz Tansur, Pak Ustadz Harapudin, Harapandi ya, yang sebentar lagi nanti akan mengisi tausiah pada malam ini.
izinkan saya sebelum kita mulai, kita bersyukur. Tidak bisa dihitung syukur kita kepada Allah SWT, ya kan? Kita diberi umur panjang, alhamdulillah. Banyak saudara kita, teman kita yang dulu kita masih jumpa pada waktu puasa Ramadan yang lalu, kita tidak jumpa. Kita tidak tahu. Saya duduk sini. Kok dikasih kursi duduk? Ini mohon izin ya, sebentar aja. Pura-pura jadi ustadz dikit lah. Kita bersyukur diberi umur panjang karena ternyata Tuhan memanggil umur kita, tidak tahu kapan kita dipanggil. Tidak usah kita menunggu tua, betul enggak? Ya, muda pun juga banyak yang diambil oleh Allah. Tidak juga menunggu harus sakit, karena sehat pun juga banyak yang dipanggil oleh Allah. Jadi kita bersyukur kita masih sehat, dan pada malam ini kita punya tenaga, punya kekuatan, punya niat untuk datang untuk bersolat jamaah di Besma ini. Kita bersyukur sekali juga pada malam ini agak lupa kita tidak ada yang pakai masker. Kita bersyukur, tapi juga saya masih ingin mengingatkan, jangan lupa kita masih harus hati-hati. Ya, kita tidak tahu karena lawan kita tidak kelihatan. Kita bersyukur kita sudah bisa sholat di masjid kembali, kita bisa tarawih kembali. Tahun lalu praktis kita sama sekali tidak bisa ke masjid. Ya, 2 Jumat yang lalu ketika saya sholat Jumat, sajadah saya agak jarangkan, kiri kanan saya nengok karena sudah boleh dirapatkan. Jadi banyak syukur yang tidak pernah mungkin bisa kita menghitungnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tidak lupa mengaturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian sebelum saya sampaikan, saya teruskan mic ini kepada Pak Ustadz Harapandi. Saya ingin ada 2 pesan singkat, yaitu bagaimana di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan hikmah yang sebanyak-banyaknya, nikmat yang sebanyak-banyaknya, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pengampunan, dan bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang tidak pernah akan bisa kita hitung. Ada 2 hal yang saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini. Satu adalah ajakan untuk berbuat baik, ya, yang jangka pendek. Saya berencana kalau nanti saudara ada yang mendukung, untuk memberikan sembako kepada saudara kita yang kurang beruntung, warga Indonesia yang kurang beruntung. Ya, kebetulan saya ada tawaran dari beberapa donatur di Brunei yang akan ikut serta menyumbangkan sembako kepada saudara kita. Jadi ini untuk kebaikan. Kalau kira-kira ada yang mau, KBRI akan mengkoordinir, ya. Apalah tidak besar, mungkin 1 bingkisan mungkin ada beras 3 kilo atau apa, ada minyak goreng, ada apa lagi, ada gula, ya biasalah ya. Kalau kira-kira ada yang minat berpartisipasi, nanti KBRI akan mengumpulkan yang rencananya akan kita bagikan pada hari Sabtu depan. Entah Sabtu depan, entah Sabtunya lagi, kapanpun kumpulnya. Yang penting kita akan mencoba mengingat saudara kita di sini yang kira-kira perlu bantuan. Ya, jadi nanti silahkan yang punya kelonggaran dan tulus ikhlas berlomba-lomba mencari kebaikan, monggo. Yang kedua, saya juga ada niatan besar yang pernah saya sampaikan di saat beberapa waktu sebelumnya, yaitu niatan saya yang bisa kita hidupkan lagi mumpung kita bulan Ramadan. Niatan saya untuk membangun musola di KBRI atau masjid kecil di KBRI. Ya, bagi saya KBRI kita ini salah satu KBRI yang megah, tapi sayangnya tidak ada musolanya. Musolanya nyempit di beberapa lantai yang mungkin hanya untuk berapa orang ya, untuk sembahyang untuk 4 orang atau 5 orang itu ya. Saya rasa kayaknya nomor 2. Jadi saya ingin membangun sebuah musola yang akan saya letakkan di sebelah kanan KBRI. Jadi kalau KBRI menghadap jalan, sebelah kanan kita sudah ukur akan membuat sebuah musola yang besarnya sama dengan bangunan konsuler sebelah kanannya.
Jadi kembarannya, tapi kita taruh sebelah kiri, yang nanti akan kita buat 2 lantai. Lantai 1 khusus musola, lantai 2 untuk kita ngumpul-ngumpul barangkali mau mengaji atau acara-acara keagamaan yang lain. Nah, untuk itu kita sudah usul ke Jakarta. Tahun lalu kita sudah mendapatkan anggaran sebesar 800 juta. Tahun ini juga dapat lagi. Sayangnya anggaran itu bersumber dari PNBP, singkatan dari pendapatan negara bukan pajak, yaitu pendapatan yang kita dapat dari kalau Anda buat paspor, visa, macam-macam itu diserahkan ke Jakarta, dikumpul-kumpulkan. Nah, sayangnya selama Covid anggaran itu turun drastis dan anggaran yang sudah diberikan kepada KBRI untuk membangun masjid ditarik kembali. Alias tidak punya lagi anggaran tahun lalu, dan tahun ini kita usulkan kembali tidak ada anggaran lagi, ya. Tetapi saya masih punya niat jadi. Bismillah. Jadi niatnya bismillah. Nah, kami sudah mulai menggambar, dibantu oleh kawan-kawan, ada Pak Acep yang juga membantu luar biasa, merancang bangunannya, luasnya segala macam. Kita rancang. Saya ingin meneruskan rencana itu dengan uang adanya, apa adanya. Dari Republik saya akan terus mengusulkan, berusaha. Tapi kalau kita ingin ada yang mau saweran untuk sanggup mati nanti, dengan senang hati, alhamdulillah. Itu kalau ada yang mau. Ya, jadi musola akan kita gunakan untuk kita bersama-sama. Ya, sekarang musolanya hanya kecil-kecil di lantai 1, 2, dan 3. Itu pun sudah apek baunya, karpetnya sudah apek, kemarin kita ganti baru semuanya, ya. Kemudian musola kecil yang konsuler. Jadi rencana kita akan kita bangun nanti sambil menunggu kapan ada anggaran dari negara. Saya berencana untuk mengumpulkan dana siapapun yang rela mau membantu. Kira-kira ada nggak yang mau bantu? Berapapun lah. Bayangan saya kalau kita nggak mampu, paling enggak saya sudah bilang Pak Acep, menggali dulu. Ya, kalau cukup pondasi dulu. Saya punya semen 5 sak tak kasih. Siapa lagi punya batu situ. Jadi siapa aja yang mau. Yang penting ini untuk kebaikan, apalagi ini bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang mau nanti kami akan bentuk panitia, dan sayangnya KBRI ini tidak boleh menyimpan atau menerima uang. Kami tidak boleh menerima uang. Oleh karena itu kami akan minta masyarakat, tokoh masyarakat, entah Permai, entah siapa nanti yang kira-kira mau menyimpan uang yang dikelola dengan terbuka, transparan, dengan baik, ya, sehingga tidak ada apa-apalah kira-kira. Yang penting niatan kita membangun sebuah rumah ibadah yang kalau bisa jadi, kalau tidak bisa paling tidak memulai pondasinya saja dulu. Insya Allah kalau ada niatan, dan saya sudah punya banyak calon-calon donatur. Ya, saya tidak keberatan diri saya dipasang di situ sebagai apalah nanti, pelindung, pengawas atau apa, ya. Saya siap nanti untuk mencari donatur dari saudara kita orang Brunei yang memiliki kelebihan. Ya, kira-kira apakah ide ini bisa didukung ya? Ya, bisa ya. Nah, supaya KBRI kita tuh gagahnya bukan hanya gagah fisiknya ya, tapi juga gagah untuk rohani kita. Ya, jadi itu rencana saya nanti bisa dibahas lebih lanjut Pak Presiden Permai, dan siapapun yang penting intinya ini untuk kebajikan. Ya, yang bisa mau bangun ngasih keramik aja boleh, keramik aja. Yang mau ngasih pasir aja boleh, yang ngasih kayu saja boleh, apa saja. Yang nggak punya apa-apa tapi punya tenaganya juga boleh. Betul ya Pak Ustadz ya? Ya, bersedekah tidak harus dengan uang kan, tidak dengan harta juga, tetapi otak pun boleh, tenaga pun juga boleh, apapun. Berdoa pun mendoakan supaya cepat terus juga boleh. Ya, saya kira itu Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan ceramah Ramadan oleh Bapak Ustadz Dr. Harapandi Dahri. Pada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif nasihatan an Ali ibn Abi Talib, ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adama li sab'i khisalin as-salawatul khamsu ma'al imam wa mujalasatul ulama wa iyadatul marid wa tashyi'ul janazah wa saqal ma was-sulhu bainal itsnaini wa ikramul jari wal yatim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Duta Besar kita Republik Indonesia yang ada di negara Brunei Darussalam, Dr. Sujatmiko, dan juga Ibu, yang sama-sama kita muliakan para asatizah yang hadir di tempat ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga alhamdulillah malam yang kelima ini dapat kita berkumpul di satu tempat yang mulia, fa insyaallah dalam menjalankan misi kita yang sangat mulia, yakni al-iftarul jama'i, kemudian sholat maghrib bersama, dilanjutkan sholat isya bersama dan tarawih, dan terakhir kita lanjutkan dengan tazkirah. Sebelumnya tadi ada ajakan dari Pak Duta bahwa kita akan melakukan satu amalan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini Allah ridhoi kita semua. Allah bimbing kita agar menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna, lebih hampir, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi muslim fa insyaallah muslim yang sebenarnya, amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kepada kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya merasa bahagia sekali malam ini karena berjumpa dengan semua rekan-rekan. Ini adalah wakil-wakil dari semua wajah-wajah Indonesia yang berada di negara Brunei Darussalam. Jadi kalau kita di sini ceria, ya insya Allah keluarga kita di Indonesia akan menjadi ceria juga, insya Allah. Baik, saya akan mulai dengan ajakan dari apa yang sudah disampaikan oleh yang terhormat tadi adalah Pak Duta kita. Ini adalah ajakan yang tidak hanya datang dari Pak Duta. Ini adalah ajakan yang Allah perintahkan dan ajakan yang diteruskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anggap saja ajakan tadi adalah merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, diteruskan oleh Pak Duta kita untuk melakukan satu amalan yang terbaik. Pak insyaallah. Nah, ini saya akan masukkan dalam ceramah nanti ada tujuh amalan
di mana malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia. Coba bayangkan kalau malaikat Jibril ingin jadi salah seorang manusia, betapa hebatnya amalan ini. Yang pertama katanya adalah, dan ini adalah hadis ini ada direkodkan dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Al-Wasiyah Al-Matsbuliyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di muka atau di halaman ke-10 hadis kedua. Itu nanti boleh dicek, boleh dilihat. Malaikat Jibril katanya adalah nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ingin menjadi salah seorang manusia atau Bani Adam lisab'i khisalin, karena 7 perkara. Yang pertama adalah as-salawatul khamsu ma'al imam, sembahyang yang 5 waktu bersama imam, maknanya berjamaah. Alhamdulillah malam ini sudah pun kita buktikan, kita lakukan dari mulai fardu maghrib, fardu isya, juga kita teruskan dengan salat tarawih. Maknanya amalan yang sangat diinginkan yang membuat malaikat Jibril dalam tanda kutip berikutnya itulah jealous, ingin menjadi salah seorang manusia, adalah sembahyang berjamaah. Coba kita lihat mengapa malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia, karena atau sebab sembahyang jamaah. Pertama dari segi pahala yang diperolehi. Hadis banyak sekali menyebutkan kalau sembahyang sendiri tentu dapat 1 saja. 5 waktu kita lakukan dengan sendiri munfaridan, maka kita hanya dapat dalam 1 hari 5 kali saja atau 5 pahala. Tetapi kalau kita gabung, kita jalankan dengan menjalankan ibadah salat jamaah, maka 1 kali sembahyang 27 kali 5 berapa? Berapa saudara? 135. Subhanallah. Coba orang yang cerdas seperti Imam Al-Ghazali katakan, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir yang terbaik untuk dirinya dan untuk masyarakatnya. Maka itu 1. Itu dari segi pahala. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqul Akhirah, beliau menyebutkan dalam bab sembahyang, di antara manfaat sembahyang jamaah bukan hanya mengumpulkan pahala. Pahala tadi 135, bukan hanya itu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Fatani juga dalam kitab Muniyah Musalli, di antara sebab sembahyang kita diterima Allah adalah mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Coba sekarang saya tanya, siapa yang dapat khusyuk dari mulai takbir sampai salam? Hatta imam sekalipun tidak mungkin dapat khusyuk dari mulai takbir sampai salam. Ini pernah dibuktikan ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan 4 orang sahabat utama beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kata beliau, kata Rasulullah, wahai para sahabatku, man shalla khasi'an minat takbir ila taslim falahu. Langsung Rasulullah pegang sejadahnya, pegang sorbannya. Siapa yang dapat sembahyang dari mulai takbir sampai salam dalam keadaan khusyuk, maka aku akan bagi hadiah sorbanku ini. Mulai para sahabat, coba siapa yang tidak mengenal Abu Bakar Siddiq? Begitu kekhusyuannya, bahkan nangis dalam menjalankan ibadah sembahyang. Tetapi begitu menjalankan ibadah sembahyang yang ada tasji, motivasinya sorban tadi, ketika mau salam, ini semua sahabat itu salah atau bukan salah? Kelemahannya ketika mau salam. Ketika mau salam, teringat indahnya sorban yang akan dia dapatkan. Lalu dia jujur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la astati', aku tidak mampu sembahyang khusyuk ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq yang oleh Rasulullah SAW katakan setiap malam ia sembahyang tahajud dalam keadaan bakian menangis. Lalu Umar bin Khattab demikian pula, sampai Sayyidina Utsman yang malaikat malu kepada beliau tak mampu menyelesaikan sembahyangnya, ingat sorban yang akan didapatkan. Yang terakhir Sayyidina Ali yang luar biasa sebagai babul ilmi, pintunya ilmu.
Dia jalankan ibadah sembahyang, sejak mau sembahyang mau salam, ketika mau salam teringat pula indahnya sorban yang akan dibagi oleh Rasulullah SAW. Tetapi kehebatan para sahabat, dia akui jujur, ya Rasulullah tidak mampu aku sholat sholat khusyuk. Kalau kita gimana? Walaupun dia ada khusyuk, paruta saya khusyuk. Padahal kita tidak khusyuk. Sahabat tidak, dia jujur, dia katakan aku tidak mampu. Bayangkan. Para sahabat terpilih pun masih tidak dapat merasakan kekhusyuan full dari takbir hingga taslim. Apatah dengan kita sekarang? Apalagi kita semua pastilah akan jauh lebih tidak dapat melakukan itu. Lalu bagaimana? Maka solusi yang Allah bagi kepada kita semua apa? Allah syariatkan namanya sembahyang jamaah, supaya sembahyang jamaah ini merupakan satu media agar kita semua dapat merasakan kekhusyuannya sembahyang, dan sembahyang yang kita lakukan Allah kabul, Allah terima. Nah, kan dikatakan oleh Syekh Habib Zain di dalam kitabnya, orang yang ikut sembahyang, taruhlah kita ini berapa safnya? Ada 50 orang, 100 orang ya. Ambil 100 orang. Tambah imam 101. Ketika imam takbir, semua kita insyaallah takbir dan khusyuk. Insyaallah khusyuk ketika takbir. Ketika mulai imam baca Fatihah, mungkin ada beberapa orang saja yang ikut pikirkan apa ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh imam. Yang lain berpikir, aduh ngalihnya, capeknya kita. Sudah kenyang kan? Bila kapan imam selesai ini baca ayatnya? Banyak kita berpikir, tidak khusyuk. Yang khusyuk itu hanya 5 ke 6 orang dari 100 orang. Begitu imam mengatakan waladhdallin, semua kita amin. Lalu kemudian imam teruskan dan membaca ayat surahnya. Yang tadi 5 orang khusyuk mendengarkan Fatihah itu tidak lagi khusyuk. Yang lain yang khusyuk. Nah, yang tadi mungkin berpikir tentang mobilnya, tentang macam-macam, kan? Lalu sampai salam ke kanan, yang khusyuk dari 100 orang ini tinggal 5 orang atau 4 orang. Yang 90 sekian tidak khusyuk. Maka begitu assalamualaikum ke arah kanan, yang khusyuk tadi ada 3 atau 4 orang, semua yang ikut sembahyang ini dikira sembahyang khusyuk. Itu kehebatan sembahyang jamaah. Jadi jangan pernah tinggalkan namanya sembahyang jamaah. Ini ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Lalu di dalam kitab lain juga, Syarah Al-Mawaizul Usfuriyah, dijelaskan seorang hamba Allah yang soleh sembahyang jamaah selama 45 tahun dia lakukan, tidak pernah tinggal. Tiba-tiba Allah uji satu malam setelah sembahyang maghrib, didatangkan seorang tamu ke rumahnya. Setelah sembahyang maghrib datang tamu, tentu dia adalah paham agama, orang soleh. Dia melayani tamu adalah kewajiban. Dia ingat hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, maka dia layani tamunya sampai azan Isya. Tamunya masih belum keluar, belum pulang, kan tidak mungkin dia akan mengusir tamunya, kan? Dia layan tamunya dengan baik sampai ceritanya habis sembahyang fardu Isya, barulah tamu itu keluar. Begitu tamu keluar, dia ikut keluar dari rumahnya mencari masjid, dia keliling kampungnya. Adakah masjid yang masih buka dan orang di sana untuk diajak sembahyang jemaah? Ternyata semua muglak, tutup semua. Akhirnya raja'a ila baitihi hazinan, dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih, dan dia berazam, malam ini kata dia, sa'usalliyal isya sab'ah wa ishrina marrah. Malam ini aku akan melakukan sembahyang fardu Isya 27 kali. Bukan 27 kali. 27 kali 4 berapa? Berapa rakaat? Iya kan sekian, berapa berapa? 100 lebih, berapa lebihnya? Kalau uang kita mudah hitung ya. Tapi kalau itu payah. Oke, 100 lebih lah. Saya ambil cerita itu. 100 lebih rakaat yang dia lakukan malam itu. Kenapa? Dia terinspirasi dari pahalanya 27 kan, supaya dapat pahala 27 karena hitungan dia satu sembahyang satu pahala. Jadi 27 kali dia lakukan.
Begitu selesai salam terakhir ke yang ke-27, capek dia, tidur. Ketika tidur, Allah datangkan di dalam mimpinya semua kawan dia yang biasa sembahyang jemaah di atas kuda yang cantik. Kudanya luar biasa hebat-hebatnya, naik kuda semua kawan-kawannya. Dia juga ikut naik kuda, tetapi berada sendiri di belakang. Lalu dia pukul kudanya, dia pacu kudanya untuk sampai menyusul kawannya, tak dapat. Kata kawan-kawannya menghadap belakang, wahai kawanku, la tadrib, jangan engkau paksakan kudamu. Kamu tidak akan mungkin dapat mengejar kami karena kamu sudah ketinggalan sembahyang jamaah fardu isya. Subhanallah. Begitu besarnya. Karena itulah malaikat Jibril sangat ingin menjadi salah seorang manusia karena sebab pahala sembahyang jamaah. Subhanallah. Tadi ajakan, seruan dan ajakan yang sangat luar biasa dari Pak Duta kita, bahwa kita ada keinginan, Pak Duta dan juga semua KBRI ada keinginan. Ini keluar dari beliau untuk membangun satu musalla di mana kita supaya terkoordinir sembahyangnya. Jangan tadi hanya 4 orang ya. Kita datang di kedutaan memang ada 4 orang, 3 orang yang sembahyang. Nah, kalau ada musallanya sudah luar biasa. Ini artinya apa? Pak Duta sudah membuat pada kita supaya kita tajmi, berkumpul membangun satu tempat ibadah. Bayangkan satu tempat ibadah yang kita bangun, lalu ada orang sembahyang di sana, maka pahalanya setiap orang yang melakukan ibadah di dalamnya mengalir terus, tidak akan pernah berhenti. Bayangkan kalau ribuan orang sembahyang di musola yang kita bangun bersama, maka yang mengajak terutama tadi man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Subhanallah. Jadi ini sebenarnya kita cemburu sama Pak Duta. Beliau yang punya ide, yang mengajak. Nah, tentu pahala kita akan terserot ke beliau. Tapi jangan itu, jangan cemburu seperti itu. Maka kita kita sambut ajakan itu. Mari kita bergabung untuk membangun itu sehingga kita menjadi yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ajakan yang kedua tadi, yang menjadi pertama tadi adalah untuk menyantuni kawan-kawan kita yang kurang berkemampuan. Ini juga ajakan yang luar biasa. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar oleh Habib Zain tadi dijelaskan, ketika Nabi Allah Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail selesai membina atau memperbaiki Ka'bah, berapa sudutnya Ka'bah? 4 kan? 4 sudut kan? Setiap sudut Nabi Ibrahim sembahyang 1000 rakaat setiap sudut. Jadi kalau 4 sudut maknanya 4000 rakaat dia sembahyang sunat. Faqalallahu lahu ya Ibrahim ma ahsana ma fa'alta. Wahai Ibrahim, alangkah cantik dan indahnya apa yang kamu lakukan, sembahyang 4000 rakaat di 4 sudut Ka'bah. Tapi maukah, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih bermanfaat dari itu? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bala ya Allah, baik ya Allah. Apa katanya? Antut'imut ta'am alal ja'i', membagi satu lukmah, satu suapan makanan kepada orang yang lapar, itu jauh lebih berharga, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan sembahyang sunat 4000 rakaat. Dan itu yang melakukan Nabi Ibrahim. Seorang nabi sembahyang 4000 rakaat tapi membagi makanan satu suap saja jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sembahyang 4000 rakaat tadi. Maka ajakan yang luar biasa di Pak Duta tadi, mari kita sambut dengan baik. Tentunya menyambutnya bukan dengan kalam, dengan ucapan saja, tapi buktikan bahwa kita sama-sama saling merangkul untuk mengadakan, mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Duta tadi. Baik, itu yang pertama ya. Ini dihabiskan atau tujuh-tujuhnya? Habis. Oke, capek juga dia. Boleh duduk. Sorry Pak Duta. Allah. Syukron. Allah, ini Pak Duta. Ini sebenarnya saya akan minum nanti setelah ada ceramahnya, ada bagiannya. Baik, yang kedua. Amalan yang membuat malaikat Jibril dalam tanda kutip jealous, ingin menjadi salah seorang hamba Allah atau manusia.
Mujalasatul ulama, senantiasa bersama ilmu. Ulama di sini ditakrifkan dengan berbagai macam nasihat dari manapun kita dapatkan. Bukan berarti hanya duduk dengan ulama tidak. Semua media yang dapat kita ambil manfaat nasihat di dalamnya, maka itu ulama. Artinya sentiasa bersama ilmu. Jadi rupanya malaikat Jibril sangat ingin menjadi salah seorang manusia karena besarnya pahala orang yang selalu bersama ilmu. Sayyidina Ali mengatakan dalam sebuah kata hikmah beliau atau atharnya, orang yang ghaba an majlisil ilmi thalathata ayyam, 3 hari saja kita tidak mendengarkan nasihat ilmu, saqa qalbahu, maka hatinya akan keras. Kalau hati keras maknanya maka payah kita melakukan sembahyang, panggilan azan kita sudahlah, ini masih asik main game, lupa kita. Jadi hati kita keras. Maka dikatakan pula dalam kitab yang tadi yang saya bacakan, Al-Fawaidul Mukhtarah, dalam bab ilmu, Habib Zain menjelaskan bahwa akan ada di dalam satu kumpulan, kita ini satu kumpulan besar ya, dibagi 2. Kumpulan pertama adalah kumpulan ahli zikir dan doa. Kumpulan kedua adalah kumpulan majelis ilmu. Lalu Habib Zain bertanya, para ulama bertanya, kira-kira kalau Rasulullah datang ke majelis itu, dia pilih majelis yang mana? Adakah ia masuk bergabung di majelis doa dan zikir itu, atau dia pilih majelis ilmu? Gimana kira-kira? Majelis, kenapa? Mendengar hukum Allah. Sebenarnya simpel saja jawabannya. Rasulullah SAW akan memilih majelis ilmu karena kalau majelis doa itu artinya apa? Meminta kemungkinan dibagi, kemungkinan tidak dibagi. Tetapi kalau ilmu, kita duduk saja di majelis ilmu, Allah beri kita pahala dari mulai duduk. Tidak pernah mau seriuskah tidak? Kita duduk saja, kita main game di dalam silahkan. Tetapi kita duduk di sini, maka artinya Allah bagi pahala walaupun kita hanya berada di majelis ilmu. Sedangkan di tempat doa, kalau Allah bagi, maka Rasulullah memilih majelis ilmu. Subhanallah. Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani dalam kitab Al-Jauharul Mawhub, ya, itu menjelaskan di dalam pada halaman ke-11. Jadi teksnya baris ke-8 dari bawah. Ada satu hikayat tentang ilmu, kehebatan ilmu. Dia katakan bahwa nanti di akhirat kita akan terbagi menjadi ashabul yamin wa ashabul yasar. Ashabul yamin, kumpulan kanan ini jelas garanti, jamin Allah masukkan surga. Tetapi kumpulan sebelah kiri bukan yang inilah, di sana nanti. Kalau ini kesian kan banyak perempuan ikut tuh. Di akhirat nanti. Nah, kumpulan sebelah kiri isinya adalah semua tentu orang-orang tidak beriman, dan juga kumpulan ini ada orang-orang beriman yang banyak melakukan kesalahan, maka masuk di kumpulan kiri. Tetapi tahukah kita, dalam hikayat itu mengatakan Allah sangat tidak ridho melihat orang yang di dunia telah beriman, telah percaya kepada Allah, ikut kepada Rasulullah, tapi ada di kumpulan kiri. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, is'alhum, tanya ke mereka. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama, sudahkah mereka berada di majelis ilmu? Tapi rupanya pertanyaan ini mereka menjawab, tidak pernah ya Allah. Rupanya begitu dia lihat ada majelis ilmu, dia keluar. Selesai buka puasa saja, selesai nanti ada majelis ilmu, keluar saja. Tidak pernah katanya. Kalau ini insya Allah ada sudah. Yang kedua, Allah tidak puas dengan itu. Tanya lagi, sudahkah dia makan bersama ahli ilmu? Rupanya begitu lihat masuk di tempat makan ada majelis ahli ilmu masuk sana, dia keluar, tidak berani, nanti takut bayarin, takut suruh bayar oleh ahli ilmu, tak jadi, cari warung makan lain.
Tapi tadi luar biasa Pak Duta, kita disuruh makan terus perut kenyang. Luar biasa ibu tadi mencarikan juga, subhanallah. Makasih. Jadi kedua sudah, tidak pernah katanya. Lalu yang ketiga, tanya lagi. Apa pertanyaannya? Adakah ia cinta kepada ahli ilmu? Rupanya dia tidak cinta juga. Dia tidak cinta dengan ahli ilmu. Sudah, tiga sudah soalan pertanyaan. Yang keempat kata Allah, tanya lagi, apakah dia tinggal satu kampung dengan ahli ilmu? Dia katakan pun tidak. Begitu dia tahu ada ahli ilmu tinggal di tempat itu, dia hijrah, dia pindah rumahnya. Wah, ini gawat ini katanya, pindah di rumah. Dia tidak mau sama-sama rupanya. Oke, sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, tanya lagi, apakah namanya keluarganya dulu di ujung sana, di datuk cicitnya sana itu ada ahli ilmu atau tidak? Dicari-cari tidak ada. Jadi keturunan dia bukan keturunan ahli ilmu, tidak ada keturunannya. Maka tanya lagi yang keberapa? 6. Yang ke-6, apakah dia cinta? Sudah. Apakah dia cinta kepada orang yang cinta ahli ilmu? Bukan langsung nih. Apakah dia cinta kepada orang yang cinta ahli ilmu? Lalu ia katakan, bahkan iya ya Allah, aku cinta kepada kawanku yang cinta ahli ilmu. Lalu Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, khudhu ilal jannah, bawa dia ke surgaku. Luar biasa. Inilah sebabnya malaikat Jibril ingin sekali menjadi salah seorang manusia, karena begitu besar pahalanya menjadi ahli ilmu atau bersama ahli ilmu. Subhanallah. Maka luar biasa Pak Duta kita ini. Jadi selalu menjemput, mengundang kita orang-orang yang untuk apa? Tadarus ilmu. Subhanallah, ini tempat ini akan sangat luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan terus akan menjadi yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang ke 7 sudah. Sudah. Kalau mau ke 7 terus. Padahal baru 2 saya bahas kan. Kita ambil saja yang ada kenaan dengan air minum, karena saya mau minum kan. Jadi ini karena mau minum, saya akan bahas yang minum dulu lah. Yang keberapa? 3. Tapi saya akan ambil yang ke-5 nih. Nah, ke-5. Katanya yang ke-5 adalah sakolma. Tapi rasanya tidak bagus kalau membahas langsung, sebab nanti disalahkan kita. Yang ke-3, iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Kan banyak kawan kita yang sakit kan. Tadi menarik sekali ceramah singkat dari Pak Duta kita. Mati bukan karena sakit, bukan pula karena muda dan tua. Semua kita akan mati, benar kan? Benar, banyak kawan-kawan kita naik pesawat sehat semua mati. Maka Imamuna Asy-Syafi'i menjelaskan itu. Apa katanya? Kam min sahihin mata bi ghairi sababin wa kam min saqimin asya ilahin. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati tanpa sebab, dan berapa banyak orang-orang yang lama sakit di hospital sampai sekarang masih hidup, nggak mati-mati. Artinya apa? Kematian itu adalah datangnya ajal. Bila kapan dia datang? Kalau rezeki kita sudah habis. Itu hadis mengatakan. Jadi kamu tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali rezekimu di dunia sudah habis. Jadi kalau masih mau makan, insya Allah belum mati. Ya kan? Kalau masih makan tidak akan mungkin mati. Kecuali kalau buka puasa makan sampai kekenyangan sampai leher, tidak dapat bernapas, mati sudah. Lalu beritanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kawan kita mati. Kenapa? Terlalu kenyang. Kan tidak nyaman mendengar beritanya. Tapi kalau teman kita meninggal karena dia rajin beribadah, rasanya kita iri, ingin seperti itu. Nah, jadi prinsipnya yang ketiga tadi, iyadatul marid, kunjungi kawan kita yang sakit. Pahalanya subhanallah. Allah dalam hadis qudsi mengatakan,
Ya bana Adam lima la tazuruni wa ana marid. Wahai anak Adam, kenapa kalian tidak mendatangi, menjenguk dan melawatku padahal aku sedang sakit? Allah berkata, aku sedang sakit. Fakulna, lalu kita berkata, ya Allah, anta Rabbul Izzah, engkau adalah Tuhan kami yang agung. Wa kaifa tamrad, bagaimana mungkin kau sakit? Fakala Allah, lalu Allah berkata, hunaka abdi marid, di sana ada hambaku sedang sakit. Walam tazurhu, tapi engkau tidak mendatanginya. Maknanya engkau tidak datang berziarah kepadaku, padahal aku bersama hambaku yang sedang sakit. Jadi kalau ada kawan kita yang sakit, datangi, karena hakikatnya orang sakit ini sedang disayangi Allah, sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak berziarah ke kawan kita sakit. Apa yang kita lakukan? Ini kesilapannya. Kita datang bergerombolan 5 ke 6 orang, datang ke satu ruangan. Kita bercerita tentang enaknya makan. Padahal teman kita ini sakit, tidak dapat makan apapun. Kita cerita tentang enaknya makan, lezatnya makanan. Kita cerita tentang enaknya kalau kita main tenis lapangan. Lah teman kita sakit, bagaimana dibangun untuk main tenis? Jadi artinya datang ke sana, cerita yang baik-baik yang menghibur dia agar dia ingin sembuh dengan segera. Satu. Yang kedua, datang berdoa. Doakan, setelah doa keluar, jangan lama-lama, kesian. Itu. Jadi ini cara kita datangi orang sakit. Lalu keempat, tasyi'ul janazah. Yang sangat diinginkan, besar pahalanya oleh malaikat Jibril adalah tasyi'. Apa artinya? Mengantar jenazah. Jadi mengantar jenazah ini pahalanya sangat besar. Maka caranya kalau kita tidak punya kesempatan untuk menghantar ke tempat kubur, kita sembahyang jenazah, biarkan jenazah dibawa keluar dari masjid dulu. Tapi kita ikut berjalan sedikit. Sampai pintu masjid, sudah keluar jenazah, kita keluar pergi. Itu artinya sudah dikira kita mengantar jenazah. Jangan sampai begitu selesai salam atau doa setelah sembahyang jenazah kita keluar duluan, jangan. Kalau kita keluar duluan dibandingkan jenazah yang ada itu, berarti kita tidak menghormati jenazah, tidak mengiringi kepergian jenazah. Minimal kalau kita sembahyangkan di kedutaan misalkan, tunggu kita bawa keluar dulu sampai ke mobil jenazah atau ke ambulans, baru kita keluar cari tempat kita. Ini sudah dikira sebagai pengantar jenazah, dan itu besar sekali pahalanya, sehingga malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia. Yang kelima, nah di sini boleh minum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ini sakolma. Sakolma artinya memberi orang lain minum. Subhanallah, memberi minuman. Maka alhamdulillah tadi ajakan daripada kita. Mari sama-sama kita mengumpulkan semacam makanan-makanan kata apa, paket-paket yang dapat dibagi kepada kawan-kawan kita yang tidak beruntung sama dengan kita. Ini ajakan yang luar biasa, ajakan dari hadis ini. Tidak tahu, mungkin Pak Duta sudah pernah baca hadis ini. Nah, langsung ke hadis yang kelima, baru udah baca kan? Akhirnya mari sama-sama ajakan ini. Coba bayangkan, satu air saja, satu gelas air diminum oleh orang yang kehausan, lalu setelah dia minum rasanya lehernya menjadi segar kembali, dia baca Quran setelah dia minum. Apa yang terjadi? Likulli harfin hasanatun falikulli hasanatin bi asyri amthali. Setiap huruf dapat satu kebajikan. Satu kebajikan dihargai oleh Allah menjadi 10 kebajikan di luar bulan puasa. Sekarang di bulan puasa sampai 70 ke 700. Bayangkan kita hanya beri orang lain satu botol minuman kecil. Kalau kita punya rezeki, tadi Pak Duta sudah ajak kita, mari sama-sama kita kumpulkan uang kita, mungkin 10 ringgit, 5 ringgit, atau mungkin ada yang 100, silahkan. Kita bagi, kita beli. Kalau dia jadikan makanan, kalau kita beli beras, dia makan dari beras yang kita beli, dengan beras itu lalu dia dengan nasi itu dia kuat ibadahnya, dia ibadah Ramadan semua
Semua pahala itu, pahala Ramadan kita akan dapatkan tentu tanpa mengurangi pahala dari teman kita yang sedang beribadah. Satu, kalau dia sembahyang Isya maghrib, berapa Quran dibaca? Sembahyang Isya demikian pula. Subhanallah. Kalau kita kaitkan dengan hadis tadi yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, bagaimana? Allahu Akbar. Jadi jangan malas atau jangan tidak menyahut apa yang Pak Duta tadi ajak pada kita untuk mengeluarkan atau membuat satu package sehingga kita dapat bagi kawan-kawan kita, insyaallah. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah islahul isnain, as-sulhu bainal isnain, mendamaikan dua saudara kita yang bermasalah, yang bertikai. Ini kita jadi provokator. Teman kita tidak bermasalah, kita ceritakan nih, kamu tadi itu dia bicarakan kita. Padahal dia tidak pernah ngomong apa-apa. Kita menjadi provokator, maka besar sekali dosanya. Maka yang sangat diinginkan oleh malaikat Jibril sampai dia ingin menjadi manusia, jadilah orang yang mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kalau istri dan suami bertikai, jangan kita jadi kompornya sehingga dia bercerai. Kenapa? Karena kita ingin kawin dengan istrinya. Astagfirullahaladzim. Kenapa cari? Kenapa mau sama yang sudah bersuami? Kan banyak yang tidak bersuami. Diam semua, aku tunggu jandamu. Aduh, itu bukan ku tunggu, ku ceraikan dengan suamimu. Itu. As-sulhu bainal isnain, itu yang ke-6. Besar sekali pahalanya sehingga malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia karena begitu besar pahalanya kita mendamaikan orang yang sedang bertikai. Demikian pula di sini posisi Pak Duta dengan kawan-kawan yang di kedutaan. Subhanallah. Ini amalan yang sangat dahsyat sebenarnya. Kita iri sebenarnya dengan Pak Duta dan kawan-kawan di kedutaan. Karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di rakyat Indonesia yang ada di sini. Diselesaikan, dibantu, diselesaikan. Subhanallah. Satu kali satu bantuan kita berikan kepada orang yang sedang mengalami kesakitan. Bayangkan, Imam Uspuri dalam kitab Syarah Al-Mawaizul Uspuriyah ketika memberikan syarahan kepada hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ada cerita satu terkait dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika biasa beliau berjalan-jalan di gang-gang di kota Madinah. Lalu sore hari dia berjalan, dia lihat sekumpulan anak-anak kecil. Ini ceramah yang cerita ini pernah saya ceritakan di bulan Ramadan di rumah di Sungai Tilong. Punya rumah siapa tuh? Masih ingat? Saya ingat, kenapa sudah lupa? Pak Duta baru datang. Pak datang Pak Tan di sana. Pak Duta kita baru sampai, baru berganti. Sehingga waktu itu kalau tidak silap, mohon maaf Pak Duta. Pak Duta tidak sama istri waktu itu. Saya sudah baibunkan di sana. Jadi cerita ini Sayyidina Umar melihat anak-anak kecil bermain dengan seekor anak burung. Lalu dia datangi, dia kasihan kepada anak burung itu yang dipermainkan. Dia datang kepada anak-anak itu. Wahai anak-anakku, maukah kalian menjual anak burung itu? Akhirnya mereka jual anak burung kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun membelinya dan melepaskan, membebaskan. Lalu dulu ada yang cerita, saya suka burung Ustaz. Mana dia? Mana dia? Sudah balik. Alhamdulillah. Jadi akhirnya dibebaskan anak burung itu terbang dengan bahagianya. Dan hebatnya Sayyidina Umar, kan dia orang berkuasa, khalifah, boleh dia marahi anak itu kan, dia ambil rampas, tapi dia dilakukan. Dia sayang kepada anak burung, dia lebih sayang kepada anak-anak itu, maka dia dekati, lalu dia tukar dengan uang. Jadi tidak main rampas. Walaupun dia seorang pejabat hebat, tidak dirampas, tapi dia beli. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Sayyidina Umar meninggal, para sahabat, bukan satu orang sahabat, para sahabat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu mereka berkata, ya Umar ibn al-Khattab, madza fa'alallahu bika, apa yang Allah bagi untukmu? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, Allah telah mengampunkan semua dosaku.
Sahabat mengatakan, apakah bi'adlika karena keadilanmu, au bizuhdika karena kezuhudanmu, au biwaraika atau karena kewaraanmu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, tidak, bukan karena ketiga hal itu. Ketika kalian meninggalkan kuburanku satu persatu, meninggalkanku sendirian, tiba-tiba datang dua malaikat ke dalam kuburku. Yabzi'an, ini yang sangat menakutkan diriku katanya. Hatta tara akli, sampai akalku tidak mampu bergerak, tidak mampu berpikir. Sangat takut Sayyidina Umar dengan datangnya malaikat Munkar Nakir. Bayangkan Sayyidina Umar orang yang sangat adil, zuhud, wara, masih takut ketika malaikat Munkar Nakir datang ke dalam kubur. Bagaimana dengan kita yang tidak sama dengan Sayyidina Umar? Tentu akan lebih takut. Tapi yakinlah, kalau kita menjadi ahli ilmu, arti kita selalu bersama tempat-tempat seperti ini, insya Allah malaikat Munkar Nakir insya Allah tidak akan datang pada kita. Kalaupun datang, yang menjawabnya dari hasil ibadah kita tadi, insya Allah. Lalu datang katanya Munkar Nakir mendudukkan diriku, siap dia bertanya. Fasami'na munadin, lalu kami mendengar suara, ya malaikati la tabzi'ani abdi, jangan engkau memberikan ketakutan kepada hambaku, aku telah mengampunkan dosanya. Kenapa? Sebabnya li'annahu qad rahima usfuran, karena dia telah menyayangi seekor anak burung fil dunia, di atas dunia, farahimtuhu fil uqba, maka aku sekarang menyayangi dia. Subhanallah, karena sayang. Maka sautan dari apa yang tadi Waduda kita katakan itu, rasa sayang kita kepada semua kawan-kawan kita di Indonesia ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk membantu mereka. Dan yang terakhir, ikramul jari wal yatim, memuliakan jiran dan anak yatim. Itu sangat besar pahalanya. Karena itu malaikat Jibril ingin sekali menjadi salah seorang manusia dengan 7 perkara tadi. Saya tidak bahaskan yang panjang tentang jiran dan anak yatim, karena ini saya anggap sudah memahami semua. Jadi saya simpulkan 7 perkara yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi salah seorang manusia. Yang pertama adalah sembahyang jamaah, jangan kita lupakan. Yang kedua, selalu bersama ilmu dimanapun kita berada. Kita masuk di kereta atau di mobil kita, setel kita yang ada ilmunya, jangan yang aja dangdutnya saja. Dan di setel atau di on-kan radio-radio yang ada tausiahnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah jenguk, kunjungi kawan-kawan kita yang sakit. Yang keempat, hantar jenazah, jangan dibiarkan atau jangan kita keluar duluan dari masjid sebelum jenazah itu keluar, itu sudah diarti sebagai mengantar jenazah. Yang kelima, membagi orang lain minum. Sorry, belum saya lanjutkan tadi. Minum yang disebutkan di dalam hadis minum, tapi min dzikril ma'i wa iradati ta'am. Membagi minum juga berarti jauh lebih hebat bagi makanan. Jadi kalau kita diperintahkan membagi minuman, maknanya juga membagi makanan jauh lebih hebat dibandingkan minuman. Maka ajakan yang tadi sangatlah tepat. Pada kita mengajak untuk kita lakukan, mengumpulkan makanan-makanan sehingga dapat kita bagi kepada kawan-kawan kita. Yang berikutnya atau yang keenam, mendamaikan 2 kawan-kawan kita yang sedang berkelahi. Jangan kita menjadi provokator, tapi kita menjadi pendamainya. Dan yang terakhir adalah menghormati jiran kita dan juga memuliakan anak-anak yatim. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk dapat kita jalankan, meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bulan puasa ini. Insyaallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustadz Dr. Harapandi. Selanjutnya, penyerahan cindramata kepada imam, penceramah, dan bilal. Lift me up high, spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives.